Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Masa kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani termasuk masa yang terbaik dari sisi keilmiahan karena di dalamnya banyak para ulama yang mulia, bukan hanya di Baghdad tetapi juga di seluruh dunia Islam. Para ulama itu mempunyai peran yang besar dalam memberikan pengaruh terhadap pemikiran Islam dan perpustakaan Islam dengan banyaknya buku-buku karangan yang bermanfaat yang masih tetapi dikaji oleh para ulama hingga sekarang. Barang siapa membaca buku-buku biografi dan sejarah akan menemukan banyaknya ulama dan banyaknya tulisan-tulisan karya mereka. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang akan kita kaji dalam buku ini. Begitu juga Imam Al-Jauzi, seorang hafiz, mufassir, kebanggaan Irak dan pembesar pada masanya. Dia adalah pemimpin dalam memberikan peringatan dan nasihat, menguasai banyak ilmu, baik perangainya, dan menulis banyak buku baik dalam tafsir, hadis maupun sejarah. Lalu Syekh Abdullah bin Ahmad bin Qadamah yang dilahirkan tahun 541 Hijriah yang menjadi imam dalam bidang Al-Quran dan penafsirannya, imam dalam ilmu hadis dan problematikanya, imam dalam fikih, bahkan dia satu-satunya orang yang ahli dalam fikih pada masanya, imam dalam ilmu perdebatan, satu-satunya yang ahli dalam ilmu faraid pada masanya, dan imam dalam bidang usul fikih, nahwu dan ilmu hitung. Kemudian Syekh Abu Al-Fat Umar bin Muhammad bin Hajib, seorang muhaddits handal, pengarang kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang di dalamnya ada agama dan kebaikan. Dia adalah seorang yang cerdas, hafiz, dan bersemangat tinggi dalam mencari hadis. Syekh Abu Umar bin Salah, seorang imam yang hafiz, mufti Syam dan muhadditsnya. Beliau juga seorang yang ahli ibadah, zuhud dan wara'. Syekh Al-Munziri, seorang hafiz besar, pengarang banyak buku yang terkenal, menuntut ilmu hingga ahli di dalamnya, sehingga tidak ada yang menandinginya di bidangnya. Dia adalah seorang ulama yang memiliki hujjah yang kuat dan wara'. Syekh Abu Syamah, seorang imam yang alim, penghafal hadis, ahli fikih, sejarawan dan penulis banyak buku.
dia adalah seorang yang amanah dalam berhutang. Pada masa itu terjadi gerakan peradaban yang luas yang pelaksanaannya didukung oleh berbagai macam kebijakan politis dan pemikiran yang berkembang pada masa itu. Terjadi perseteruan politik dan akidah di antara kaum muslimin dan Nasrani. Begitu juga telah terjadi perseteruan antara Ahlus Sunnah, tercermin dalam politik kekhalifahan Abbasiyah, dengan Syiah yang tercermin dalam pemerintahan Fatimiyah di Mesir. Belum lagi adanya perselisihan mazhab-mazhab fikih dan usaha masing-masing mazhab untuk menyebarkan mazhabnya melalui tulisan-tulisan dan masuk ke dalam perdebatan atau perselisihan mazhab, sehingga umat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang banyak, masing-masing membentuk kelompok dan jamaah tersendiri, seperti yang terjadi pada masa sekarang. Pemikiran mazhab atau kelompok Islam yang kemudian dibakukan dalam istilah modern saat ini telah memberikan pengaruh yang berbahaya dalam bidang pemikiran, pendidikan, sosial dan politik, yang dijelaskan secara global oleh Dr. Majid Arsan Al-Kailani sebagai berikut. Pertama, pengaruh terhadap pemikiran. Hasil pemikiran hanya terbatas pada ruang lingkup mazhab masing-masing, sehingga buku-buku karangan yang ada hanya mengulang-ulang pemikiran para pembesar mazhab terdahulu atau menyanjung dan membesar-besarkan hasil pemikiran dan ijtihad mereka. Maka muncullah buku-buku yang menjelaskan tentang tingkat-tingkat ulama di masing-masing mazhab, seperti buku Tabaqat Al-Hanabilah dan Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Begitu juga muncul buku-buku syarah atau penjelasan, hasyiah atau catatan pinggir, dan buku-buku mukhtasar atau ringkasan. Tidak ada buku-buku yang mencoba untuk memecahkan persoalan umat Islam yang berkaitan dengan problematika kemodernan dan pemecahannya, kecuali hanya sekilas dan dangkal. Kemudian fanatisme mazhab itu berkembang menjadi semacam gerakan pemikiran tersendiri melawan orang-orang yang melakukan pencerahan, termasuk terhadap mazhabnya sendiri, dan mewajibkannya setelah terjadi interaksi pemikiran dengan mazhab-mazhab lain. Fenomena ini memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap pemikiran umat Islam, yaitu terputusnya para pengikut mazhab dari berhubungan langsung dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka langsung merujuk kepada tulisan-tulisan para pembesar mazhab. Karena itu dianggap sebagai pemikiran yang lebih benar daripada Alkitab dan Sunnah itu sendiri.
Kedua, pengaruh terhadap pendidikan. Para pembesar mazhab mendirikan sekolah-sekolah sendiri, dan di dalamnya mereka memberikan pengaruh kepada murid-muridnya tentang metode berpikir mazhab dan tujuan-tujuannya. Fenomena ini menyebabkan rusaknya tujuan pengajaran, sehingga tujuan pengajaran berubah fungsi hanya sebagai alat keahlian bagi pelajar agar bisa menjadi pejabat sebagai mufti atau qadhi dan menguasainya. Dengan demikian, menyempitlah pemahaman ilmu dan hanya terbatas pada masalah fikih ibadah dan muamalah dalam batas lingkup mazhab masing-masing. Yang ketiga, pengaruh terhadap kehidupan sosial. Mazhab-mazhab itu telah membentuk kelompok-kelompok sosial tersendiri sesuai dengan kelompok mazhab yang dianutnya. Ada satu kelompok mazhab yang di dalamnya terdiri dari para guru, pedagang, pelajar, dan orang awam, yang mana mereka diikat dengan ikatan yang lebih mengedepankan pada aspek lahir daripada isi dan inti. Untuk bisa masuk ke dalam kelompok itu, cukup hadir di perkumpulan mereka untuk mendengarkan buku sakral mazhab dibacakan dan memakai pakaian kelompok itu. Yang keempat, pengaruh politis. Ketika tujuan praktek Islam berubah perannya di tangan mazhab-mazhab itu, dari usaha untuk menegakkan syariah dan menjaga Islam kepada usaha untuk mengokohkan pembesar-pembesar mazhab tertentu, maka kegiatan politik pun terbawa oleh arus yang dibangun para pembesar mazhab dalam mengatur pemerintahan, sehingga masing-masing pembesar mazhab berlomba-lomba untuk mendekati atau menjilat penguasa dan orang-orang yang tamak, menisbatkan diri kepada mazhab-mazhab tertentu supaya dia bisa menyalurkan ketamakannya. Jika salah seorang pemimpin mazhab berhasil mendapatkan suatu kedudukan dalam pemerintahan, maka dia memusatkan pikirannya untuk mengangkat tinggi-tinggi mazhabnya dan mendiskreditkan pengikut-pengikut mazhab lainnya. Demikianlah kita saksikan perseteruan antar mazhab yang terjadi pada saat itu, yang sangat membahayakan kegiatan ilmiah dan aktivitasnya. Tetapi adalah fenomena ini bukan berarti tidak adanya ulama yang bersih dan tulus, yang memusatkan perhatiannya pada aspek-aspek pendidikan dan pengajaran serta mendirikan sekolah-sekolah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah salah satu contoh dari ulama tersebut. Beliau telah menghabiskan seluruh waktu dan kehidupannya untuk kepentingan ilmu, pengajaran, pendidikan, dakwah dan peringatan atau nasihat.
Beliau mempunyai pengaruh yang besar dalam membina masyarakat dan mempersiapkan mereka mampu menjalankan tugas-tugas fisik yang beliau sendiri juga melakukannya setelah mengumumkan perlunya jihad dan mengangkat bendera untuk mengusir musuh-musuh Nasrani. Beliau dan para ulama lain pada zamannya memimpin masyarakat untuk melakukan penyucian rohani dan keimanan, untuk menghentikan arus filsafat yang sedang gencar dan melerai perseteruan mazhab yang menyebabkan perpindahnya agama dari hati kepada akal dan dari akidah keyakinan kepada masalah-masalah logika dan perdebatan fikih. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa bendera perubahan dengan melalui nasihat-nasihatnya yang berpengaruh dan bersandar kepada Alkitab dan Sunnah, serta menghidupkan dan menguatkan potensi keagamaan, mengubah umat dari dunia maya kepada dunia praktis atau kerja, serta memalingkan mereka dari perdebatan dan pertentangan.